Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas akuntansi biaya, praktikum akuntansi biaya yang kemarin ditugaskan mengenai job order costing, di mana pada modul tersebut mengenai materi tersebut, job order costing ini dibuat oleh Sandania Khodilah, mahasiswa akuntansi Universitas Pakuan angkatan 18. Nah, di sini sebenarnya soal modul akuntansi ini juga memang dibuat untuk S1, tapi karena memang konsep atau konsep atau pembelajaran atau bahkan materinya juga sama, jadi kita terapkan atau kita gunakan juga untuk mahasiswa vokasi, mahasiswa D3 Unpad. Nah, dari soal yang kemarin Ilham tugaskan itu ada 2 soal, kasus 6 dan kasus 7. Namun yang akan kita bahas sekarang hanya ada 1 soal, yaitu kasus 6 mengenai CV Samawa. Tapi tenang aja, nanti di soal 2 atau di kasus 7 itu teman-teman tinggal lihat jawabannya, karena nanti Ilham akan kirim jawaban yang dibuat oleh Kak Sandania beserta soalnya. Jadi di sisi kiri ini mengenai soal yang dibuat oleh Kak Sandania, lalu di sisi kanannya, di sisi ini soal yang dibuat jawaban yang dibuat juga oleh Kak Sandania. Jadi nanti kita akan bahas nomor 1 ya, CV Samawa ini. Nah, jadi CV Samawa ini di bulan Juli tahun 2005 mengerjakan produk pesanan dari Agraha nomor C075 yang terdiri dari 5.000 unit produk. Nah, jadi si PT Agraha ini memesan suatu produk ke CV Samawa sebesar atau sebanyak 5.000 unit pada bulan Juli 2005. Nah, terkait dengan produksi tersebut, ada biaya-biaya produksi langsung yang digunakan untuk menyelesaikan produksi tersebut, di mana di tanggal 5 Juli ada pemakaian bahan, di tanggal 8 Julinya penggunaan bahan baku, tanggal 15 Juli pemakaian bahan C1, 18 Juli tenaga kerja lagi, di tanggal 20 Juli pemakaian bahan BX, dan di tanggal 28 Juli penggunaan tenaga kerja langsung, dan ada keterangan mengenai BOP. Nah, kita diminta untuk mencatat data biaya produksi dalam kartu harga pokok pesanan C075 dan buat jurnal mengenai pesanan C075. Jadi sebenarnya harga pokok pesanan ini kita ke materi dulu sebentar ya. Harga pokok pesanan itu sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik, di mana sifat produksinya itu terputus-putus tergantung pada pesanan. Nah, yang kedua, bentuk produk tergantung pada spesifikasi pesanan. Jadi tergantung dari keinginan ya, sebenarnya keinginan dari pesanan tersebut. Lalu yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasikan setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir yaitu produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Jadi ketika misalnya gini, maksudnya biaya pesanan ini tuh atau job order costing ini tuh ya kita akan mengerjakan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang ya pastinya, tergantung pesanannya. Misalnya tukang jahit itu kan salah satu perusahaan manufaktur juga, yang mana perusahaan atau tukang jahit itu yang memperoleh pesanan dari orang lain yang pengen misalnya memesan baju sebanyak berapa unit. Nah, itu kan kenapa terputus-putus ya, tergantung dari pesanan yang diterima. Maksudnya ya nggak selalu ada pesanan baju itu tuh gitu loh, dan produknya tergantung spesifikasi ya, tergantung juga bajunya mau seperti apa gitu, makanya ini ada karakteristiknya. Lalu karena memang misalnya nih perusahaannya itu udah cukup besar atau tukang jahitnya ini udah memiliki cabang di mana-mana dan memiliki order atau pesanan yang memang lebih daripada satu, maksudnya lebih daripada satu orang gitu, misalnya 2 atau 3 orang. Nah, itu harus kita tulis pesanan pesan 01, pesanan 02, atau mungkin ada nomor khususnya gitu kan. Di mana itu juga memuat penggunaan bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya, BOP-nya berapa, dan dirangkum dalam kartu biaya. Terus sebenarnya ya total biaya produksi itu dikalkulasi setelah pesanan selesai. Maksudnya ketika
pesanan itu belum selesai, itu belum disebut sebagai biaya produksi, di mana biaya produksi itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Jadi selama misalnya biaya bahan baku itu sampai sekarang tanggal 27 itu baru 2 juta. Sedangkan ini pesanan belum selesai. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai biaya produksi. Gitu. Jadi tunggu dulu sampai selesai secara total. Nah, itu bisa disebut sebagai biaya produksi nantinya. Gitu. Terus ada keterangan ini mengenai rumus biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah secara total nih biaya produksi diketahui, yaitu BB, BTK, dan BOP-nya diketahui, dihitung melalui total tersebut dibagi dengan ya berapa unit yang dipesan, gitu, berapa unit yang mau dijahit tadi misalnya. Terus akumulasi biaya menggunakan biaya normal dan ya kalau memang udah selesai diserahkan kepada pemesan ya pastinya. Ya kan dia yang mesan. Nah, ini contoh salah satu dari kartu pesanan di mana pesanannya itu pesanan nomor 5574 yang mempunyai PT Cahaya untuk PT Abadi. Jadi si PT Abadi ini mau memesan beberapa pesanan ya produksi yang dibuat oleh atau diproduksi oleh PT Cahaya dengan nomor pesanan segini. Ini tanggal-tanggal kebutuhannya dan berapa spesifikasi dan produknya apa nih. Oh, produknya papan. Terus spesifikasinya dan ada jumlah 10 unit. Nah, ini bahan baku langsungnya berapa, tenaga kerjanya berapa, dan BOP-nya berapa. Nah, ini nanti diakumulasikan sebagai biaya produksi. Nah, ini mungkin materi dulu ya sebelumnya. Ada perhitungan biaya berdasarkan pesanan melibatkan 8 jenis jurnal akuntansi untuk setiap pesanan, yaitu pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku, pengakuan biaya tenaga kerja pabrik atau payroll, distribusi beban gaji tenaga kerja, pengakuan biaya overhead pabrik, pembebanan estimasi biaya overhead, penyelesaian pesanan, dan penjualan produk. Jadi nanti sebenarnya kurang lebih harus ada jurnal akuntansi yang berkaitan dengan 8 jenis ini gitu, dari pembelian sampai penjualan. Pembelian bahan baku sampai penjual produk. Nah, sisanya mungkin ke bawahnya ini contoh, dan ini mungkin kalian udah dapat dari dosen kalian sendiri. Jadi nanti teman-teman tinggal baca lagi materinya, dan saya akan membahas soal dari yang dibuat Kasandania ini. Jadi kita akan bahas nomor 1 dulu ya. Oh, nomor 1 aja sih, bukan nomor 1 dulu. Nah, CV Samawa dalam bulan Juli 2005 mengerjakan produk pesanan dari Agraha nomor C7075. Nah, besarnya itu nomor pesanannya C075 dengan pemesan yaitu Agraha. Di bulan Juli ya, harusnya ada bulannya nih. Di sini langsung aja ke kartu harga pokok pesanan, di mana dibagi menjadi bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya over pabrik. Ini gak sesuai dengan format yang dibuat sama Bu Desi sama yang ada di materi ini. Gak ada masalah, yang penting nanti ketahuan biaya produksinya gimana, berapa, dan berapa harga pokok pesanannya atau harga pokok penjualannya gitu. Nah, di keterangan tersebut biaya produksi itu dijelaskan di tanggal 5 Juli ada pemakaian bahan AX 7.500 meter dengan harga satuannya yaitu Rp12.000. Maka di sini dikasih keterangan tanggal 5 Juli dengan bahan AX 90 juta dapat dari 7.500 dikali 12 juta. 12.000, sorry. Lalu selanjutnya ada tanggal 8 Juli. Di tanggal 8 Juli itu penggunaan tenaga kerja langsung di Departemen A 2000 jam dengan Rp3.000 per jam kerjanya. Nah, maka di sini tanggal 8 Juli dengan total jam kerja itu 2000 jam kerja dikali 3.000 ya per jamnya, maka hasilnya 6 juta. Lalu di tanggal 15 Juli itu ada bahan C1 sebanyak 30.000 unit dengan harga satuan yaitu Rp200. Maka bahan C1 kita tulis keterangannya hasil dari 30 juta dikali Rp200 yaitu 6 juta. Jadi yang khusus yang di kolom sini adalah penggunaan bahan bakunya ya. Nah, yang di sini ada biaya tenaga kerjanya. Masuk ke tanggal 18 Juli di mana tenaga kerja yang berlangsung di Departemen B yaitu 5.000 unit dengan tarif 1.500 per unit. Jadi pengukuran biaya tenaga kerjanya diukur melalui berapa banyak unitnya. Tadi kalau tanggal 8
tanggal 8 Juli itu tergantung dari berapa jam dia bekerjanya. Kalau tanggal 18 ini berlaku berdasarkan dari unit yang diproduksinya. 5.000 dikali 1.500 per unitnya yaitu 7.500.000. Lalu ada tanggal 20 Juli, di mana di tanggal 20 Juli itu pemakaian bahan baku yaitu 5.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp1.000. Maka biaya bahan bakunya adalah 5 juta untuk biaya bahan baku BX. Dan di tanggal 28 Juli ada penggunaan tenaga kerja langsung di Departemen C untuk 5.000 unit produk dan tarif 1.500. Maka masih sama 1.500 dikali 5.000 yaitu 7.500. Jadi ternyata ceritanya adalah si CV Samawi ini memproduksi memproduksi produk yang mau dipesan oleh Agraha ini melalui beberapa departemen. Ada departemen A, departemen B, dan departemen C, dan itu melibatkan tenaga kerjanya gitu kan. Nah, di departemen A perhitungan tenaga kerja itu berdasarkan jamnya, di departemen B dan C itu berdasarkan unitnya. Dan untuk memproduksi bahan baku ini, memproduksi produk yang dipesan oleh Agraha ini menggunakan 3 bahan baku. Ada bahan AX, ada bahan C1 dan bahan BX, di mana memiliki perbedaan harga ya, tergantung dari berapa unit dan berapa meternya. Nah, di situ di bawahnya ada keterangan BOP yang dibebankan kepada produk yang ditetapkan berdasarkan 75% dari pemakaian BTKL. Sementara BOP sesungguhnya terjadi yaitu sebesar 16.500.000. Barang selesai diproduksi langsung dikirim kepada pelanggan dengan harga 30.000 per unit. Pembayarannya dilakukan secara kredit. Nah, ini yang pertama kita udah hitung mencatat data biaya produksi dalam kartu harga pokok pesanan. Tapi baru sampai biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. BOP-nya belum ya. Dan yang terakhir kita akan buat jurnalnya. Kebetulan ini di soal yang pertama ini hanya ada satu pesanan C075. Nah, nanti di nomor 2 kayaknya akan lebih dari satu pesanan. Nah, teman-teman tinggal mengikuti saja, sebenarnya gak jauh beda kok. Nah, di situ ada keterangan tadi BOP yang dibebankan sebesar 75% dari pemakaian BTKL. Nah, BTKL-nya bahan baku kita jumlah dulu 90 juta ditambah 6 juta ditambah 5 juta yaitu 101 juta. Lalu biaya tenaga kerja dihitung melalui 6 juta ditambah 7.500 ditambah 7.500 maka 21 juta. Nah, dikasih tahu kan bahwa BOP yang dibebankan itu 75% dari pemakaian BTKL. Maka 75% dari 21 juta yaitu 15.750.000. Nah, maka harga pokok pesanan yang dibuat oleh PT CV Samawa untuk pesanan CV Agraha itu sebesar 137.750.000 untuk 5.000 unit produk. Jadi sebanyak 5.000 unit produk itu modalnya atau harga pokok pesanannya itu sebesar 137.750.000 gitu. Itu terhitung dari bahan baku yang digunakan secara total, biaya tenaga kerja yang dihitung secara total, dan biaya overhead pabrik yang ditotalkan melalui tenaga kerja sebesar 75%-nya. Nah, nanti kita minta jurnalnya. Diminta jurnalnya ini untuk poin yang kedua ya. Nah, semua transaksi yang dilakukan dari tanggal 5 sampai ke bawah sini itu akan kita jurnal. Yang pertama, untuk pemakaian bahan baku. Khusus semua pemakaian bahan baku secara total yang ada di sini, yang ada di kartu harga pokok pesanan, yaitu 101 juta. Dan itu harus dijabarkan satu persatu bahan apa aja yang digunakan. Nah, persediaan bahan baku jurnalnya adalah BDP atau barang dalam proses untuk bahan baku AX, BDP bahan baku C1, BDP atau barang dalam proses pada bahan baku BX. Nah, masing-masing 90 juta, 6 juta, 5 juta itu dapat dari sini. Dari kartu harga pokok pesanannya. Itu pun kartu harga pokok pesanan dapat dari transaksinya 7.500 dikali 12.000, 30.000 dikali 200, dan 5.000 dikali 1.000. Nah, ini udah dijabarin. Nah, kenapa BDP barang dalam proses terus ada keterangan BB atau bahan baku? Karena BDP ini barang dalam proses kan, masih diproses, belum ada barangnya. Dan ini barang dalam prosesnya dalam bentuk yang masih memproses si bahan, maksudnya yang diproses itu yang masih bahan gitu loh. Makanya disebutin bahan apa aja yang masih diproses. Makanya disebut BDP BB AX, BDP BB C1, BDP BB BX gitu loh. Karena si bahan baku ini masih dalam proses. Nah, harganya adalah 90, 6 juta, dan 5.000.
Nah, pada persediaan bahan 101 juta. Jadi ya kenapa ditaruh di kredit persediaan bahannya, karena kan bahannya udah digunakan, udah diproduksi. Makanya bahannya pasti berkurang dong. Nah, berkurangnya di sebelah kredit sebesar 101 juta untuk pesanan si Agraha ini C075 ya. Gitu. Lalu yang kedua ada BDP, BTKL, Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Ini yang tadi kita bahas bahwa untuk membuat pesanan si C075 ini ya dari Agraha ini, si Samawa ini memproduksi dari Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Di mana masing-masing departemen ini memiliki fungsi mungkin ya. Mungkin ada yang memang memproduksi, ada yang memang untuk finishing, ada yang memang untuk packing dan lain sebagainya. Jadi ini Departemen ABC ini ya tergantung dari si PT Samawa ngapain aja gitu si Departemen A itu khusus apa, Departemen B untuk apa, dan Departemen C untuk apa. Nah, ada BDP dan BTKL. Nah, maksudnya BDP ini juga sama. Barang dalam proses, ya si barangnya lagi diproses oleh tenaga kerja yang ada di Departemen A sebesar 6 juta. Begitupun ini, ada barangnya masih diproses untuk tenaga kerja Departemen B 7.500.000. Begitupun yang C, mana barangnya lagi diproses untuk tenaga kerja yang ada di Departemen C. Nah, masing-masing ini ada angkanya di kartu harga pokok pesanan 6 juta, 7.500.000, dan 7.500.000. Nah, utang, gaji, dan upah yaitu 21 juta di sebelah kredit. Karena, kenapa di sebelah kredit? Karena ya gajinya belum dibayar, masih utang, masih kredit gitu kan, masih belum dibayar lah intinya gitu, sebesar 21 juta gitu. Jadi tenaga kerja yang sudah bekerja di Departemen A, B, C ini masih belum dibayarkan gaji dan upahnya. Nah, penghitungan gaji dan upah ya berdasarkan tadi jamnya atau unitnya gitu. Nah, totalnya ada 21 juta. Total dari 6 juta ditambah 7.500.000 dan 7.500.000 juga. Nah, selanjutnya yaitu BOP yang dibebankan yaitu 75%. Nah, dihitung juga jurnalnya itu BDP BOP pada BOP yang dibebankan sebesar 15.750.000. Jadi yang istilahnya yang dibebankan yang dimaksud di sini adalah BOP yang dianggarkan untuk memproduksi CV Samawa ini, dianggarkan BOP sebesar 75% dari BTKL, di mana 15.750.000. Jadi barang dalam proses yang BOP atau barang biaya overhead pabrik yang terkait dengan barang yang lagi diproses ini adalah 15.750.000. Ini tuh bisa disebut sebagai yang dianggarkan, yang diestimasikan, yang akan dibebankan itu sebesar 15.750.000. Nah, tapi di situ ada keterangan, di soalnya ada keterangan bahwa pemakaian bahan baku sementara BOP sesungguhnya terjadi sejumlah 16.500.000. Jadi ya sebenarnya keluar yang saat produksi C075 ini yang sebenarnya keluar adalah 16.500.000. Tadi kan yang kita estimasikan, yang kita rencanakan adalah 15.750.000 nih untuk produksi 5.000 unit pesanan dari Agraha nomor C075. Tapi ternyata malah melenceng 16.500.000. Ya emang nggak akan pernah, maksudnya namanya rencana ya nggak sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya sekalipun bisa ya nggak akan selalu bisa gitu loh. Jadi yang kita rencanakan 15.750, ternyata yang benar-benar terjadi adalah 16.500.000 gitu. Nah, jurnalnya ada BOP sesungguhnya pada macam-macam rekening di kredit sebesar 16.500.000. Nah, kita sebutkan aja BOP sesungguhnya berapa dan macam-macam rekening di kreditnya 16.500.000. Macam-macam rekening di kredit ini tuh nggak selalu ini ya, jurnalnya tergantung. Macam-macam rekening di kredit ini ada apa aja, mungkin sewa kah, penyusutan kah. Jadi ya kalau memang ada sebutkan, kalau nggak ada pun nggak apa-apa, tulis seperti ini aja. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan penyerahan. Jadi barangnya udah selesai nih, barang dari si C075 ini, dari pesanan si Agraha ini udah selesai dan mau diserahkan ke si Agrahanya dengan harga 30.000 per unit. Maka perhitungannya yaitu 30.000 dikali 5.000 yaitu 150 juta gitu kan. Nah, beban pokok penjualannya ini ya tergantung dari harga pokok pesanannya, di mana dihitung dari bahan baku ditambah tenaga kerja dan BOP sebesar 137.750. Jadi untuk pesanan yang kita kerjakan itu tuh sebenarnya harga pokok pesanannya itu 137.750. Tapi penjualan yang kita serahkan ini ya sebesar 150 juta, ya ada keuntungan dong sebesar kita harus hitung keuntungan atau laba kotornya yaitu
Ya, kita hitung ya, 50 juta. Tadi kurang 17750. Nah, keuntungan yang diperoleh CV Samawa untuk produksi C075 ini sebesar 12.250.000. Nah, itu keuntungan dalam produksinya, atau bisa dikatakan sebagai laba kotor dari si C075 ini. Nah, mungkin itu yang perlu kalian tangkap, yang perlu kalian pahami, karena materi ini sebenarnya masih belum terbilang sulit, karena tinggal alokasi aja. Cuman teman-teman harus teliti nih, bahan apa aja dan berapa perhitungannya. Terkadang ada soal yang memang kayak tenaga kerja, udah dikasih tahu nih tenaga kerjanya adalah 75 juta misalnya, dengan tarif dengan tarifnya misalnya 3.000. Nah, itu tuh kadang suka, ya kita nggak perlu ngitung-ngitung apa lagi, nggak perlu ngitung ribet lagi, udah aja langsung masukin 75 juta gitu, karena nggak perlu dihitung lagi 75 juta dikali 3 juta kan jadi gede kan. Nah, itu harus teliti tuh teman-teman, jangan sampai nggak teliti, karena itu akan mempengaruhi ya biaya pokok pesanannya, nanti mempengaruhi si harga jualnya ya. Kalau misalnya biaya harga pokok pesanan atau harga pokok penjualnya tinggi, penjualnya rendah, ya rugi dong jadinya gitu. Nah, ini ada nomor 2 dan nomor 3 pembahasannya juga. Nanti Ilham kirim nomor 2 dan nomor 3 mengenai jawaban dari yang dikerjain oleh Kasandenia ya. Nanti kalian bisa belajar lagi, dan kalau kalian bingung, kalian bisa tanya. Itu aja mungkin yang Ilham bisa sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, jika kurang jelas. Maaf kalau videonya mungkin agak terlambat dan masih banyak kekurangan dalam hal editing ataupun dari screen recordnya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.